secara singkat, saya akan menjawab apa yang disampaikan oleh Bang Nandar. Apakah orang yang dibaptis itu tidak masuk surga? Atau mana yang benar, baptisan selam atau baptisan percik? Saya mengatakan dengan tegas, baptisan itu adalah bukan hal yang fundamen dari iman Kristen. Itu bukan hal yang urgen bagi iman Kristen. Baptisan. Tetapi yang fundamen adalah percaya dan beriman kepada Kristus. Karena baptisan itu hanya sebagai tanda luar bahwa orang itu telah percaya menerima Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Bukan dari baptisan itu orang selamat. Tetapi yang hidup dalam ketakutan atau apapun. Apalagi yang sudah terikat pijol ya. Tetapi Yesus berkata kepadamu pada malam hari ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, luar biasa. Dan kata ini adalah untuk semua orang, universal. Maka ini sesuatu hal yang menarik. Nah, luar biasa Pak Pendeta ya. Baik. Diterima. Saya jawab langsung. Saya jawab langsung Pak Pendeta ya. Kamu di situ bukan merujuk kepada Nabi Muhammad. Semua umat manusia akan melewati sirat. Jadi perjalanan panjang itu diawali dengan yaumul ba'ats, yaumul ma'syar, yaumul hisab, kemudian yaumul mizan, lalu ada sirat terbentang. Maka di dalam memahami Al-Quran itu yang pertama adalah metode bil ma'thur, ya, memahami Al-Quran dengan ayat Al-Quran, memahami Al-Quran dengan riwayah bil riwayah, dengan hadis yang sahih. Pak Gembala yang saya hormati, di situ yang masuk neraka itu adalah orang-orang Kristen dan orang-orang kafir. Di mana dalilnya? Quran surat Al-Bainah ayat 5 sampai ke 6. Dicatat Pak Gembala. Jadi orang-orang yang akan masuk neraka di dalam Quran surat Maryam ayat 71 adalah orang-orang Kristen. Di mana dijelaskan di dalam Quran surat Al-Bainah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Sesungguhnya orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, ahlul kitab, orang-orang Kristen, mereka adalah penghuni neraka. Mereka adalah masuk ke dalam neraka jahanam. Ulaika hum syarul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Ya, kalau umat Islam, mohon maaf, umat Islam ini adalah umat yang masuk surga. Ini dalilnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya aba? Qala man ata'ani dakhulal jannah wa man asoni faqad aba. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggak mau itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa mentaatiku, niscaya ia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia enggan untuk masuk surga. Ya, rawahu Imam Ahmad, rawahu Muslim, dan lain sebagainya. Jadi jelas, justru orang yang masuk neraka itu, baik menurut Quran maupun menurut Alkitab, adalah orang-orang Kristen. Di mana Markus 9 ayat ke-49, setiap orang Kristen akan digarami dengan api. Matius 5 ayat ke-20, coba Pak Pendeta baca. Ya, apa kata Yesus? Apabila keberagamaanmu tidak lebih benar dari agama Yahudi dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk surga. Lukas 13:24, menujulah, ketuklah pintu yang sesak itu, karena sedikit sekali yang karena tidak akan ada yang bisa masuk buat para pengikut Kristus itu. Pak Pendeta,
kita membahas tentang jaminan keselamatan. Jangan beralih ke juru selamat, karena juru selamat sudah kita bahas kemarin. Ya. Di dalam Kristen, syarat untuk masuk surga itu adalah percaya dan dibaptis. Tetapi Pak Pendeta, mohon maaf, saya 16 tahun belajar kekristenan, bukan hanya belajar Alkitab. Kalau Katolik, baptisnya percik, Protestan ada baptis selam, karismatik baptis selam. Masalah baptis saja berbeda. Ini yang menyelamatkan yang dipercik atau yang selam. Lalu pertanyaan saya, bayi yang belum dibaptis procot meninggal dunia, bagaimana keselamatannya menurut Alkitab? Kalau menurut Quran, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Coba, terlalu banyak nanti pendeta bingung nih. Galatia 5 ayat 19. Kalau melakukan keinginan daging, kata Rasul Paulus, tidak akan masuk sorga. Yang masuk sorga menurut Rasul Paulus adalah Yonatan Nandar. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Menurut Rasul Paulus, yang masuk sorga adalah Yonatan Nandar, karena paham betul 9 buah roh. Coba dijawab pertanyaan saya. Terima kasih. Mana baptisan yang menyelamatkan, percik atau selam? Mohon maaf ya Pak Gembala, agak panas nih intonasinya nih. Mohon maaf ya Pak Gembala, kita diskusi santun ini. Silakan Pak Gembala, diterima. Oke, baik, luar biasa. Bang Nandar berapi-api untuk menyatakan bahwa dialah yang benar tentunya dalam hal ini. Tetapi saya yakin bahwa mereka yang kurang belajar, tentu mereka akan percaya apa yang disampaikan oleh Bang Nandar. Tetapi bagi saya dan tentu bagi kita semua yang telah belajar sungguh-sungguh, dan kita sudah final kepada Kristus, maka kita tidak akan pernah goyah sedikit pun. Nah, teman-teman, saya akan memberitahukan kepada saudara semua, ada 2 hal tadi, mengapa orang Kristen itu begitu yakin masuk surga. Maka tadi adalah, saya 2 ayat sudah bagikan, karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tetapi Yesus juga berkata, akulah pintu. Tetapi poin yang ketiga di sini saya mau tambah lagi. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Teman-teman semua, di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28, itu suatu ajakan bagi saya dan bagi kita semua. Dan ini adalah jaminan bagi saya dan bagi kita semua. Bahwa Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Siapa Anda di hari-hari ini yang tidak mengalami pergumulan, yang tidak mengalami masalah, yang tidak mengalami pergumulan masalah keluarga, masalah apapun, yang hidup dalam ketakutan atau apapun, apalagi yang sudah terikat pijol ya. Tetapi Yesus berkata kepadamu pada malam hari ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, luar biasa. Dan kata ini adalah untuk semua orang, universal. Maka ini sesuatu hal yang menarik. Nah, saya akan menjawab dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Nandar. Lagi-lagi pembicaraan kita bahwa tentang jaminan keselamatan. Mengapa orang Kristen begitu yakin masuk surga? Dan begitu juga tema sebaliknya. Mengapa orang Islam itu begitu yakin masuk surga? Maka itu tema kita pada malam hari ini. Tentu kita tidak sedang berbicara tentang baptisan. Tetapi secara singkat, saya akan menjawab apa yang disampaikan oleh Bang Nandar. Apakah orang yang dibaptis itu tidak masuk surga? Atau mana yang benar, baptisan selam atau baptisan percik?
Saya mengatakan dengan tegas, baptisan itu adalah bukan hal yang fundamen dari iman Kristen. Itu bukan hal yang urgen bagi iman Kristen. Baptisan. Tetapi yang fundamen adalah percaya dan beriman kepada Kristus. Karena baptisan itu hanya sebagai tanda luar bahwa orang itu telah percaya menerima Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Bukan dari baptisan itu orang selamat. Tetapi orang bisa masuk surga karena dia percaya dan beriman kepada Kristus. Bukan karena baptisan. Jadi dua-dua baptisan itu kami terima. Secara khusus Protestan. Yang aliran Calvinis. Dua-dua. Saya percaya dua-duanya. Selam dan juga percik. Tetapi kita sedang tidak berbicara itu malam ini. Nah, teman-teman semua, saya akan lanjutkan pertanyaan saya tentang yang dijawab tadi Bang Nandar. Mengatakan bahwa orang yang masuk neraka itu adalah orang Kristen. Wow. Kalau saya boleh bertanya balik, di manakah keadilan Al-Quran atau orang Islam sehingga hanya tertuju kepada orang Kristen? Di mana keadilannya? Atau menganggap semua orang Islam itu tidak ada dosanya? Sehingga hanya menunjukkan kepada orang Kristen. Bagaimana dengan saudara kita juga orang Islam yang hidup di dalam dosa? Kalau saya bicarakan dosa tentu banyak sekali. Dari pikiran, dari perbuatan, dari sikap. Ada banyak dosa yang dilakukan oleh saudara kita orang Islam. Apakah mereka juga dijamin masuk surga atau tidak?